Selamat siang, Dak. Selamat siang, Eda. Udah rindu lihat ketawanya Ida lah. Sama, Eda. Sama Iya, kita. iya, iya. Masih Apa lama namanya? Loka Karya ya? Iya, apa sih? Udah lama kita nggak cerita-cerita. Iya, iya, Eda. Waktu itu pernah sempat Eda apa namanya ngomong sama aku, kapan kita cerita ada yang mau saya ceritakan. Ada apa ya bahasanya, unek-unek gitu ya, atau masalah yang Iya, mau Eda. Ida ceritakan. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan, Dak? Iya, unek-unek atau termasuk beban lah ini sama aku, Eda. Iya, iya, Karena iya. kan yang semester ini kan, semester baru, lain semester ganjil. 1 minggu setelah masuk sekolah kan, Eda, Iya. kami belum ada roster di sekolah. Terus tiba-tiba kepala sekolah kami ini masalah baru. Kepala sekolah kami ini baru ganti, Dak. Kepala Oh, sekolah kami yang lama, Bapak Parlin Sihotang, barangkali ada kenal kemarin ya, waktu iya, Loka Karya Vital Elkanol. iya. Bapak ini langsung mengeskakan saya untuk menjabat sebagai PKS kurikulum, Dak. Terus sejalan dengan yang kita pelajari sekarang kan, Dak, ada supervisi akademik. Bagaimana konsep supervisi akademik. Ini masalah ini sama aku sebagai PKS kurikulum kan. Nanti kepala sekolah saya bagaimana melakukan supervisi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Karena saya pikir di antara rekan-rekan guru saya juga ini belum semua paham ini tentang kurikulum Merdeka. Nah, yang saya khawatirkan kan, kalaulah nanti diadakan supervisi di awal September, biasanya kan gitu, di awal-awal tahun ajaran baru kan ada supervisi dari kepala sekolah. Bagaimana supervisi ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami ini? Itu yang jadi unek-unek saya nih sekarang, Dak. Oh iya ya. Jadi ini mengenai apa namanya? Mengenai kurikulum merdeka ya. Iya, Nah, kepala kurik. sekolahnya juga baru, Iya, iya, baru bertukar. baru Ini kepala bertukar. sekolah kami yang baru nih sekarang Pak Samosir kan. Iya, Uh, padahal dulu Eda waktu mulai-mulai CGP kepala sekolahnya yang Pak lain. Sihotang, iya. Yang mengenal saya itu dengan kegiatan saya kan itu Pak Sihotang. Sedangkan Bapak ini itu gimana? Termasuk juga banyaklah bebanku di sini bertumpang tindih lah ibaratnya kan. Contoh kan ini jadi PKS kurikulum, menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak, kemudian mengajar di kelas, kemudian khawatir lagi antara supervisi kepala sekolah nanti, termasuk juga kalau di sekolah kami ini kan ikut juga yang PKS untuk melakukan supervisi. Oh iya ya. Iya, sementara guru-guru di kelas itu kan saya yakin belum semua lah ini paham bagaimana konsep kurikulum merdeka. Ini Ya. ceritanya kan minggu yang lalu lah ini kan yang baru tamat, yang honor, dia kan udah honor di sini. Tapi hanya 2 orang. Kalau mereka ini memang paham betul karena mereka juga udah sekaligus PPG dengan materi kurikulum Oh, mereka. Jadi ada 2 iya. orang sebenarnya yang bisa kita manfaatkan, kita ajak kerjasama atau kolaborasi untuk ikut juga membagi praktik baik mereka, sosialisasi mereka kan, Nah, bisalah saya katakan kalau nilai mereka itu pemahamannya itu hanya nilai 4 terhadap kurikulum merdeka. Oh iya ya. 4 lah Jadi nilai mereka ya. bebannya luar biasa ini, kan kalau Oh dari iya. nilai 4 untuk mencapai nilai 8 saja lah contohnya, nggak usah dulu 100 komplit sempurna kan, Ini nih yang jadi beban pikiran Jadi bagaimana harapan menyelesaikannya kan. harapan iya ya. Jadi harapan Eda kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang ada di situ, harapan Eda itu nilai mereka berapa gitu? Iya, harapan Kira-kira saya maunya entah nilai 9 aja nggak usah dulu nilai 100. Itu yang saya harapkan.
Iya ya. Terus inilah cara-cara mendapatkan nilai 9 inilah sekarang ya, Dak. Kayak mana gitu. Rencananya Eda gimana? Rencananya untuk tadi mengatasi masalah tadi yang mereka belum mengerti, apalagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Lain lagi nanti KSE ya, Oh sosial iya, ya, emosional kan? iya, Dak. Kira-kira Jadi menurut Eda atau adakah rencana Eda gimana cara mereka udah tadi? sebenarnya ada rencana, ada dan sudah saya kerjakan, tapi saya pikir ini kan Dak, hasilnya mudah-mudahanlah berhasil gitu. Kebetulan kemarin semalam ini yang Senin ya, untuk sebagai pengantar dulu saya udah buatkan sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Saya buatkan kemarin penjelasan, tapi hanya 2 part, 2 bagian yang bisa saya kerjakan berhubung waktu. Jadi masih dasar-dasar, Dek. Dan rencana, cuman ada kendalanya juga kemarin, Dek. Saat saya adakan sosialisasi, kepala sekolahnya nggak ada. Harusnya kan ada Oh kepala sekolah, karena yang saya khawatirkan kan supervisi yang dikerjakan di sekolah itu kan harusnya kepala iya, sekolah juga sepaham atau satu pemahaman gitu, satu visi, ya, satu tujuan satu tujuan. untuk meningkatkan kualitas, bukan jangan ada yang disembunyikan seperti yang lalu-lalu kan Dak. Harusnya jika saya udah menjabat sebagai PKS kurikulum nih, harus ada perubahan. Apalagi saya sebagai calon guru penggerak, harusnya menggerak, menggerakkan, tergerak, bergerak, kira-kira seperti itu kan Dak. Iya. Jadi kemarin kendalanya ada di kepala sekolah. Kepala sekolah kami nggak bisa hadir karena kebetulan juga di sini ANBK. Yang Mm-mm. mendengar memang Bapak Ibu guru itu antusias. Mereka itu Iya ya. sangat antusias untuk mengembangkan kurikulum merdeka dan mereka terima. Kendalanya ada beberapa pertanyaan kemarin kan, kami butuh sarana prasarana ini. Nah, seharusnya kan kepala sekolah mendengarkan kalau sarana dan prasarana kan diadakan misalnya kan dari dana BOS. Iya, Andai iya, kanlah kemarin kepala sekolah ada, jadi kami iya, bisa gayung bersambut gitu, Dak. iya betul. Dan ada sih Dak rencana selanjutnya. Udah saya omongkan juga dengan Bapak Kepala Sekolah mencari narasumber yang belajarnya kok di luar. Nah, padahal Hmm, kan kita tahu tuntutan kurikulum merdeka itu kita belajar kontekstual, langsung di dunia nyata, praktiknya di dunia iya, nyata. Nah, kebetulan kemarin itu kami mau belajar definisi, Dak. Misalnya mendefinisikan apa itu daun, apa itu rumah, apa itu sekolah. iya. Nah, itu masuk pembelajaran paragraf untuk membuat paragraf perbandingan. Jadi saya bawa anak-anak ini keluar. Rupanya kepala sekolahnya marah-marah di sudut sana karena kebetulan ini sekolah kita ini kan luas dari sudut timur ke tenggara agak jauh. Jadi saya dipanggil gitu, ibu-ibu kenapa gitu? Kata kepala sekolah masuk itu, kok main-main aja. Nah ini kan jadi masalah. Jangan-jangan nanti nah, di supervisi bapak ibu guru kita yang mengajarkan kurikulum merdeka buat nyanyi-nyanyi, buat ekskrikum dan segala macam metode-metode kepala sekolah berbanding terbalik, artinya bukan seperti itu yang dipahami, ini malah banyak main-main, tidak menyampaikan materi, konten isi tidak tersampaikan, itu yang saya khawatirkan. Sehingga Berarti seperti apa ya, miscommunication ya? iya, supaya jangan terjadi miskomunikasi, harusnya Hmm, kami nanti itulah rencana saya mendatangkan narasumber yang disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah nanti sehingga kami benar-benar seluruh stakeholder yang ada di sekolah kami ini satu derap langkah untuk iya. melaksanakan, mengaplikasikan kurikulum merdeka. Hmm, iya, betul lah itu. Jadi kalau tadi saya dengar kan eh, banyaklah miscommunication-nya termasuk sarana prasarana. Kira-kira menurut Eda eh, berhubungan nggak dengan pihak-pihak lain ini? Atau kira-kira siapa, siapa saja pihak-pihak yang terkait yang mungkin bisa membantu kita mengatasi mengatasi apa masalah tadi?
cari solusi. Sebenarnya sih secara langsung atau tidak langsung itu berhubungan, Dak. Contohnya kan, andaikan PKS sarana prasarana rajin bekerja gitu, meneliti, ada masalahnya kan Dak di sini. Kalau kita melakukan pembelajaran diferensiasi, itu kemarin ditanyakan Bapak Ibu guru saya juga kan. Kami sih mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kami sudah asesmen siswa kami, sebagian lainnya enggak semua kan. Ada di sekitar 2 atau 3 orang. Ada mereka yang cara belajarnya visual, ada yang cara belajarnya audiovisual, ada yang cara belajarnya kinestetik. Nah, rata-rata di sana audiovisual berarti kami butuh infocus. Nah, itu udah. Jadi kami ini butuh sarana prasarana lah ini kan, PKS sarana dan prasarana untuk selalu membuat ketersediaan adalah tersedia infocus itu supaya termasuk juga tata usaha untuk selalu menyediakan mungkin ada yang mau di-print oleh Bapak Ibu guru kita supaya tidak semua dari rumah disediakan. Misalnya mau nge-print di sekolah bisa dipakai karena memang di sini banyak printer, barangkali bisa berkarat ini kalau nggak digunakan kan enggak. Jadi butuh bantuan tata usaha juga untuk ready selalu kertas-kertas gitu kan enggak. Karena memang pembelajaran berdiferensiasi kan ya kita butuh modal alat gitu. Iya, betul itu. Jadi tadi sudah Eda sampaikan masalah, kemudian sudah punya rencana untuk mengatasi atau sudah punya solusi nih, iya kan? Tinggal actionnya. Kira-kira Iya. kapan tadinya udah dilakukan tapi kepala sekolahnya pas nggak hadir juga, nggak hadir ya. Jadi hanya Bapak Ibu guru yang hadir, yang Iya, pertama ya. aksi pertamanya ada. Iya, Iya, aksi aksi pertamanya. selanjutnya Jadi lah nanti ya kira-kira kita kapan doakanlah. lagi aksi selanjutnya? Tetap Iya. belajar, eh, biar bisa nanti mengatasi masalah tadi. Udah dapat rencananya, tinggal actionnya, mudah-mudahan terselesaikan. Semoga lah bisa Iya, kita Bapak membawa Ibu. perubahan. Iya, Bapak Ibu guru yang di SMA Karanginan, termasuk kepala sekolahnya, bisa mengerti bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Berhubungan juga dengan CGP kan? Iya, saling berhubungan, Iya. makanya saling melengkapi. Iya. Oke lah kalau gitu dah. Uh, udah dapat tadi solusinya kan, tinggal actionnya aja ya. Jadi Iya. nanti kalau kita ketemu lagi, kita cerita-cerita lagi. Udah gimana? Udah sampai di mana? Iya, Udah action nggak? Udah ada nggak hasilnya? Iya kan? pasti deh. Oke lah dah. Iya. Apalah. Sampai jumpa ya. Sehat-sehat kita ya. Oke, amin, amin, sehat-sehat. Share screen.